Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Eka Stefani, mahasiswa Teknik Industri angkatan 2018. Di video ini saya akan menjelaskan sedikit tentang film yang sudah saya tonton, yaitu Sang Pencerah. Sang Pencerah merupakan film bernuansa Islami yang dirilis pada tahun 2010 berdasarkan kisah nyata seorang tokoh pendiri Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir pada tahun 1868. Ayahnya bernama Kiai Haji Abu Bakar dan ibunya Siti Aminah, yang merupakan putri dari seorang penghulu kesultanan yang terpandang, yaitu Kiai Haji Ibrahim. Nama kecil Ahmad Dahlan adalah Muhammad Darwis, dan nama Ahmad Dahlan diperolehnya setelah kepulangannya dari Tanah Suci Makkah. Film ini diawali dengan gambaran kaum muslim Jawa yang masih dipengaruhi oleh Syekh Siti Jenar. Beliau gelisah dengan lingkungannya yang melaksanakan syariat Islam yang melenceng ke arah sesat. Dahlan mengawali pergerakannya dengan mengubah arah kiblat yang salah di Masjid Besar Kauman. Hal itu mengakibatkan kemarahan seorang kiai penjaga tradisi karena dianggap mengajarkan aliran sesat. Semakin lama, jamaah Masjid Besar Kauman semakin sedikit, kemudian pindah ke Langgar Ahmad Dahlan. Mereka sampai mengirimkan surat 2 kali kepada Dahlan untuk menutup Langgar Ahmad Dahlan. Namun Ahmad Dahlan menolak. Sampai pada suatu malam, di bawah otoritasnya Kiai Khalil, mereka mengirimkan massa untuk menutup serta merobohkan Langgar Ahmad Dahlan. Kemudian pada akhirnya Ahmad Dahlan memundurkan diri sebagai khotib di Masjid Besar Kauman. Ahmad Dahlan juga berusaha mengajar di sekolah government Belanda. Awalnya tentu tidak mudah. Di awal pertemuannya, dia mendapatkan momen yang kurang mengenakan dari murid-murid di sana, sampai pada akhirnya dia mendapatkan suatu momen yang bisa menjelaskan betapa pentingnya apa yang ada dalam tubuh manusia dan mereka harus mensyukurinya. Orang yang tidak suka dengan Dahlan tentu saja terus mengejek dan mengatakannya sebagai kafir, namun dia tidak goyah dan tetap melanjutkan perjalanannya. Sampai pada suatu ketika, dia berusaha mendirikan madrasah ibtidaiyah diniyah Islamiyah di salah satu ruangan di rumahnya. Namun begitu, tetap saja dia terus mendapat kecaman karena sekolah yang didirikannya memakai bangku dan kursi seperti sekolah Belanda dan dinilai kafir. Dari Budi Utomo lah kemudian yang menginspirasi Ahmad Dahlan untuk mendirikan perkumpulan Muhammadiyah. Ia juga sering meminta pendapat dari anggota Budi Utomo tentang perihal perkumpulan Muhammadiyah. Ia juga sering mengadakan pertemuan dengan para murid-muridnya sampai didapatkannya nama berkat usulan salah satu dari muridnya. Setelah berdirinya perkumpulan Muhammadiyah pun masalah belum selesai. Penghulu sempat tidak mengizinkan Dahlan untuk mendirikan Muhammadiyah karena kesalahpahaman. Namun setelah diluruskan dan dijelaskan, penghulu mengizinkan Dahlan untuk mendirikan Muhammadiyah. Dahlan mengingatkan Muhammadiyah adalah organisasi yang tidak boleh fanatis, terbuka dan bekerjasama untuk siapapun. Kemudian Ahmad Dahlan menegaskan kepada murid-muridnya dalam Muhammadiyah sesuai dengan namanya, maka anggotanya diharapkan dapat mencontoh keteladanan Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita akan membahas pelajaran-pelajaran apa saja yang terdapat di film Sang Pencerah ini. Ada beberapa pelajaran yang sudah saya dapatkan dari film Sang Pencerah ini. Yang pertama adalah kebiasaan yang buruk harus diubah. Tujuan akhir cerita dari film Sang Pencerah ini adalah untuk mengubah kebiasaan buruk yang telah berlangsung lama. Tindakan Kiai Haji Ahmad Dahlan ini harus dijadikan teladan bagi para pemuda Islam untuk mampu mengubah keadaan yang sekiranya bernilai negatif. Yang kedua, pantang menyerah. Dalam film ini kita diajarkan untuk selalu semangat dan tidak menyerah dalam membawa perubahan besar. Kisah Ahmad Dahlan dalam film ini mengajarkan bahwa butuh komitmen yang kuat untuk membawa perubahan yang besar. Hasil perjuangan beliau dalam merubah kebiasaan akhirnya mampu membawa keadaan menjadi lebih baik, dan akhirnya mampu mendirikan organisasi Muhammadiyah yang terkenal hingga saat ini. Yang ketiga, dalam film ini, agama Islam menunjukkan mampu membawa perubahan yang menyesuaikan zaman dengan memasukkan ilmu pengetahuan. Itulah sebabnya Muhammadiyah didirikan untuk membangun Islam yang modern, terbuka dan rasional, dan tetap membawa nilai-nilai keagamaan. Yang keempat, berbeda belum tentu sesat. Di tempat kelahiran beliau, saat itu warga setempat masih memiliki kebiasaan yang dinilai tidak sesuai dengan tuntunan Islam. Contohnya, orang-orang yang masih menyembah Tuhan melalui kiai atau ustadz, melakukan tahlilan secara berlebihan, serta beribadah mengarah kiblat yang salah. Saat mencoba menjelaskan perubahan arah kiblat, mereka malah mencap tokoh sejarah itu sebagai orang kafir, padahal beliau memiliki bekal ilmu yang cukup selama berada di Mekah selama 5 tahun.
Kemudian yang terakhir adalah ilmu pengetahuan itu penting. Saat Ahmad Dahlan ditanya oleh seorang muridnya apa makna agama sebenarnya, Ahmad Dahlan malah memainkan biolanya dengan suara yang syahdu. Setelah itu, beliau memberikan biolanya kepada muridnya untuk dimainkan. Karena tidak memiliki ilmu dasarnya, suara yang dihasilkan jadi tidak enak didengar. Ahmad Dahlan lantas menjawab pertanyaan itu dengan menjelaskan bahwa agama itu seperti musik yang indah yang membawa ketenangan, kesyahduan, serta kebahagiaan jika memiliki dasar ilmu pengetahuan. Atau bisa jadi sebaliknya, kacau dan bisa jadi bahan tertawaan jika tidak memiliki dasar ilmu pengetahuan. Itulah 5 pelajaran yang bisa kita ambil dari film Sang Pencerah. Kemudian kita akan membahas nilai-nilai dakwah yang terdapat di film Sang Pencerah ini. Yang pertama adalah nilai pendidikan. Pendidikan merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas umat. Demikian pula yang terlihat dalam semangat Ahmad Dahlan di film Sang Pencerah ini. Ia bergabung dengan Budi Utomo yang merupakan gerakan yang konsen pada dunia pendidikan. Ia juga mendirikan sekolah sendiri di rumahnya, di salah satu ruangannya. Semangat Dahlan juga terlihat dari keinginannya mengajar di sekolah Belanda, Quick School Jetis. Dahlan sebagai seorang dai menekankan betapa pentingnya ilmu untuk kehidupan ini. Tidak sekedar kata, ia bahkan menyulap sebagian rumahnya menjadi ruang kelas yang modern dengan menggunakan kursi, meja, serta papan tulis. Sekolah itu bernama Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Islamiyah. Seni dalam konteks dakwah sama dengan film sebagai media dakwah. Dalam film Sang Pencerah, Ahmad Dahlan sangat mahir memainkan biola. Suatu ketika, terdengar dari kejauhan suara biola yang memainkan lagu ilir-ilir. Ahmad Dahlan dalam berbagai kesempatan menjadikan biolanya sebagai alat dakwah. Dalam berbagai kesempatan pun ia bisa memainkan biolanya di langgar atau musola. Lalu datanglah beberapa pemuda yang ingin belajar agama. Nilai dakwah terakhir yang terdapat di film Sang Pencerah adalah nilai tauhid. Ajaran tauhid yang tampak dalam film Sang Pencerah adalah ketika Ahmad Dahlan mengambil sesaji yang dianggap mubazir. Hal itu tentu saja bertentangan dengan ajaran agama yang menganjurkan untuk memohon hanya kepada Tuhan, bukan kepada leluhur. Nabi Muhammad pun menekankan semangat tauhid dalam gerakan awal kenabiannya. Ahmad Dahlan ingin mengikuti gerak langkah dakwah ala Nabi Muhammad. Itulah hal-hal yang bisa saya ambil dari film Sang Pencerah. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa selalu menyebarkan nilai-nilai Islami yang ada di film ini. Terima kasih kepada semua yang sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.